Oke, baiklah semuanya. Kalian sudah selesai memberikan laporan ya tentang rancangan penelitian, baik yang dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kalian semuanya sudah sama-sama mengamati, melihat. Bagi yang rancangannya belum pas, silakan untuk memperbaikinya kembali. Karena dalam rancangan penelitian itu ada rumusan masalah yang kalian harus cari tahu datanya ya. Nah, data-datanya yang sudah kita paparkan minggu kemarin ya, bagaimana pengumpulan data. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara pengolahan data dan analisa data yang sudah kalian lakukan ya dalam penelitian. Nah, pengolahan dan analisis data ini kita akan memberikan penjelasan dulu apa tujuan dari pembelajaran ini dalam materi pengolahan dan analisa data ya. Nah, yang pertama pengolahan dan analisa data kuantitatif. Jadi kalian harus memahami itu bagaimana pengolahan data dan menganalisa data yang kuantitatif. Nah, yang kuantitatif itu seperti apa? Gimana, Judah atau yang lainnya? Data kuantitatif? Data yang seperti apa? Berupa angka. Data yang bisa, ya silakan Awia. Data gitu Bu. Yang penelitiannya tuh menggunakan variabelnya angka gitu, Bu. Grafik. Ya, yang menggunakan variabel data-data ya, data yang bisa dihitung kuantitatif. Nah, kemudian mengolah dan menganalisa data kualitatif sesuai dengan tema, konteks, dan interpretasi. Nah, jadi tujuannya bagaimana kalian dapat mengolah dan menganalisa data kualitatif sesuai dengan tema, serta konteks yang ada ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyimpulkan hasil pengolahan data dan informasi yang sudah kalian cari tahu dari pengumpulan data yang sudah kalian lakukan ya. Nah, kemudian bagaimana mengolah dan menganalisa data kuantitatif itu? Yang pertama dengan melakukan editing. Apa itu editing? Editing adalah kegiatan peneliti atau memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Nah, jadi data-data yang kalian sudah teliti, yang sudah kalian ambil dari lapangan, kalian kumpulkan, kemudian kalian edit, kalian periksa. Nah, ini yang editing namanya, ya. Nah, kemudian yang kedua itu dengan coding. Coding itu adalah melakukan pengkodean dari data yang sudah kalian cari tahu, yang kalian dapatkan, dengan mengelompokkan jawaban responden itu menurut macam-macamnya. Jadi kalian berikan kode, kalian berikan inisialnya, kalian berikan pengelompokannya atas jawaban responden yang sudah kalian dapat. Ya, nah mungkin kalau misalnya kalian menyebar kuesioner ke audiens, misalnya yang sering melakukan tawuran, yang jarang ataupun yang suka. Nah, itu kan ada jawaban-jawabannya. Kalian kode yang ini, yang seperti ini dan seperti ini, sekian. Untuk yang responden yang menjawab seperti ini kodenya. Nah, jadi kalian sudah memilah-milah dari jawaban-jawaban yang ada yang kalian dapatkan dari responden. Nah, itu yang kodenya. Nah, kemudian dari pertanyaan yang kalian ajukan, ya. Pertanyaan ini ada 3 pertanyaan, baik dari kuesioner yang kalian lakukan, dari respondennya. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang variasi jawabannya sudah ditentukan atau sudah disusun terlebih dahulu. Jadi si responden hanya memilih
salah satu jawaban yang sudah kita sediakan. Nah, itu namanya pertanyaan tertutup. Nah, sedangkan yang kedua, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang variasi jawabannya belum ditentukan terlebih dahulu. Jadi, si responden bisa bervariasi jawabannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Nah, sedangkan pertanyaan yang semi terbuka adalah pertanyaan yang sebagian jawabannya sudah ditentukan oleh peneliti, tetapi masih memungkinkan responden untuk memberikan jawaban lain. Jadi kita bisa memberikan peluang. Nah, sehingga kita juga nanti akan mudah untuk mengkotakkan atau mengkategorikan serta memberikan analisa dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh responden itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya dengan pengorganisasian data tabulasi. Nah, tabulasi adalah kegiatan memasukkan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk tabel. Kegiatan ini bertujuan agar data tampak lebih sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, seperti contoh yang ada ini, yaitu sekelompok peneliti ini melakukan pengelompokan dari data-data yang sudah dia minta ke responden, kemudian dimasukkan ke tabel-tabel yang sudah disediakan sesuai dengan permintaan data yang kita minta. Nah, kemudian yang berikutnya, presentasi. Presentasi, contohnya tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian tingkat pendidikannya rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian total presentasinya hitungannya berdasarkan presentasi ratusan umpamanya ya. Jadi presentasi di sini adalah nilai suatu perbandingan jika dijadikan dalam skala 100. Penghitungan persen dapat dibedakan menjadi persen baris, persen kolom, dan persen total. Nah, ini dari data-data yang bisa kita ambil sehingga pengolahannya persennya adalah persenan ya, sehingga akan tergambar dari berapa responden yang kita ambil, menjawabnya berapa persen, sekian persen yang laki-laki, sekian persen perempuan, yang pendidikan rendah, yang berpendidikan sedang atau menengah, atau yang berpendidikan tinggi, sehingga akan tergambar di dalam bentuk presentasi ini. Nah, ini juga akan memudahkan kita mengolah datanya ya. Nah, kemudian juga untuk dapat melihatnya, untuk membuatnya ada juga yang membuat dalam bentuk lingkaran ya. Bisa presentasinya setelah diolah, wah sekian persen, dan sekian persen, sehingga tergambarlah dalam bentuk presentasinya. Nah, kemudian ini dalam bentuk tabel. Presentasi penduduk buta huruf di Sumatera dan di Jawa. Menurut kelompok umur dari tahun sekian sampai tahun sekian. Makanya penelitian seperti yang Ibu katakan tadi harus ada kurun waktunya. Jadi enggak menentukan jangka waktu yang relatif panjang. Tetapi kita dapat mengukur kalau kita berdasarkan metode penelitian kuantitatif ya. Mengukur jangka waktunya, mengukur skala tempatnya, dan lain-lainnya. Nah, sehingga ini akan tergambar dalam bentuk lagi tentang ini yang masuk ini sesuai dengan pengolahan data yang tadi berdasarkan presentasi ya yang sudah kalian dengarkan tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu pengolahan data atau menganalisis data berdasarkan data kualitatif sesuai dengan tema, konteks, dan interpretasi. Nah, pengolahan data sesuai dengan tema ini itu open coding namanya. Adalah proses merinci, memeriksa, membandingkan, dan mengkategorikan data. Itu open coding namanya, karena kita berdasarkan data kualitatif.
Nah, kemudian setelah itu actual coding. Pada tahap ini, hasil yang telah diperoleh dari tahap open coding itu diorganisir kembali. Itu berdasarkan kategori-kategori yang kita harapkan. Nah, yang terakhir selective coding. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi kategori inti, menghubungkannya secara sistematis dengan kategori-kategori yang lain, melakukan validasi hubungan tersebut, serta melakukan perbaikan dan pengembangan kategori-kategori. Nah, ini untuk mengolah data dengan tema yang berdasarkan kualitatif, ya. Nah, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dapat kalian lihat, yang dapat kalian ambil, yaitu yang seperti ini, open coding dulu, actual coding dulu, baru selective coding. Sehingga baru dapat menyimpulkan, menganalisa dari data yang kalian sudah dapatkan. Nah, contohnya menyimpulkan hasil pengolahan data dan informasi dari kualitatif itu. Contohnya, ini permasalahannya adalah tempat pembuangan sampah yang telah disediakan bagi warga yang tinggal di bantaran sungai tidak difungsikan dengan baik. Nah, ini permasalahannya. Kenapa tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan itu tidak dimanfaatkan atau difungsikan dengan baik. Nah, hipotesisnya tempat pembuangan sampah tidak difungsikan karena sebagian masyarakatnya merasa lebih praktis membuang sampah ke tempat sungai, langsung dilempar, ya udah habis perkara. Nah, ini hipotesis sementara ya. Nah, kemudian tujuannya dalam kita melakukan penelitian itu apa? Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memfungsikan fasilitas tempat pembuangan sampah. Kenapa kok membuangnya ke sungai? Kemudian dengan melakukan metodenya, apa metode yang digunakan? Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu yaitu survei dengan kuesioner untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat tentang perilaku membuang sampah dan pemahaman terkait fungsi tempat sampah dan sungai. Apakah menggunakan membuang sampah ke bantaran sungai, ke sungai itu lebih efektif daripada membuang sampah ke tempatnya yang sudah disediakan. Nah, ini kita lakukan dengan metode kuesioner ya. Nah, mungkin kalau orang yang menjawabnya ya gampang membuang sampah ke sungai, kita lepas, tapi akibatnya mereka nggak tahu. Nah, kemudian juga mungkin ada survei yang menunjukkan itu perbuatan sikap yang tidak baik. Nah, ini kita akan cari tahu berapa yang menjawab seperti yang membuang sampah ke tempat sampah itu adalah perilaku yang baik dan yang biasa saja dan lain-lainnya. Mungkin ada survei ataupun kuesioner yang kita buat. Nah, kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari permasalahan yang kita buat itu berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa tidak dimanfaatkannya fasilitas pembuangan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling dominan yang mempengaruhinya adalah banyak warga merasa lebih praktis membuang sampah ke sungai. Nah, ini kesimpulan dan sarannya. Sarannya apa, kesimpulannya apa. Nah, sehingga hasil pengolahan data dapat kita lihat seperti apa yang kita harapkan, sehingga dapat nanti kita mengambil saran dan kesimpulan. Nah, jangan seperti kelompok 1 tadi, belum melakukan penelitian sudah membuat kesimpulan. Nah, dan juga dalam suatu penelitian, dalam bab terakhir, itu ada kesimpulan dan saran. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan lebih bermanfaat bagi kalian untuk melanjutkan laporan dari melaksanakan penelitian, sehingga nanti laporannya akan lebih baik. Oke, sekian dari Ibu. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya. Ya. Jadi kelompok saya udah nyusun Google Form buat kuesionernya, Bu. Nah, di dalam Google Form ini saya bikin pertanyaannya cuma pertanyaan tertutup sama kayak ada pertanyaan menurut pemahaman dia sendiri gitu, Bu. Boleh nggak, Bu? Cuma ada itu doang. Iya, boleh. Saya izin share screen ya, Bu.
Pertanyaannya apa tertutup, terbuka, atau semi? Itu boleh. Ketiga-tiganya juga boleh. Sehingga kalian bisa dapat mengambil satu kesimpulannya. Saya izin share screen dulu ya, Bu. Saya tunjukin. Bentar ya, Bu. Kita dari hasil kerja kalian nanti kita akan berikan, akan kita diskusikan sampai selesai. Ya, Joda? Iya, Bu. Jadi ini saya tunjukin ini, Bu, model pertanyaannya, Bu. Saya bikin model pertanyaannya kayak gini, Bu. Jadi ada 3 pilihan gitu, Bu. Ya, boleh. Terus saya juga mau nanya lagi, Bu. Tadi kan Ibu bilang ada jenis kelamin gitu, Bu. Sama bersedia atau tidak. Ini cukup atau perlu tambahan, Bu? Ya, tadi kan contoh, kalau melihat pendidikan ya, contoh pendidikan, tadi kan Ibu berikan contoh tingkat pendidikan berdasarkan umur. Nah, nggak perlu semuanya kalian membuat yang melakukan survei itu laki-laki atau perempuan. Tergantung materi kalian apa. Ya, Joda? Oke. Bu, materi kita kan tentang prokes, Bu. Itu sih dijadiin bahan perbandingannya itu kira-kira siapa, Bu? Maksudnya apa? Ulang kembali pertanyaannya, Alia. Iya, Bu. Ini kan kita materinya tentang kesadaran prokes. Nah, kalau yang tadi kan pendidikan yang jadi bahan perbandingannya jenis kelamin, Bu. Iya, prokes menurut Ibu apa, Bu? Itu umum sifatnya, bisa saja. Nah, tadi Ibu hanya kalian jangan terpengaruh dengan contoh yang Ibu berikan tadi ya, itu hanya sebagai contoh. Contoh saja. Kalian boleh untuk membuat membuat bentuk pertanyaan ataupun kesimpulan atau membuat kuesioner kepada siapa saja. Kalau gambaran kalian tentang prokes itu Ibu lihat secara umum bisa, siapa saja. Tidak berdasarkan tingkat umur, tidak berdasarkan tingkat pendidikan. Atau kalian ingin menggambarkan boleh saja bahwa orang yang berpendidikan tinggi itu jawabannya seperti ini presentasinya. Orang yang awam seperti ini, boleh saja. Itu tergantung kalian. Seperti apa kalian ingin menunjukkan hasil penelitian kalian. Oke? Kelompok saya ini, Bu. Jadi target penelitian kelompok saya tuh supaya mempersempit data penelitiannya sama kayak lebih spesifik gitu, kita targetnya kelas 10 angkatan kita, Bu. Gitu, Bu. Iya, oke, boleh. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu, mau tanya, Bu. Ya, Kan silakan. kelompok 4 itu kan temanya rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, waktu itu di Indonesia, tapi kata Ibu kita harus lebih spesifik lagi ke daerah-daerah tertentu. Jadi kita udah revisi di daerah Aceh. Nah, tapi nanti kalau kita wawancaranya itu orang DKI itu gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh saja kalau orang itu memiliki pemahaman tentang masyarakat Aceh, ya. Iya, Bu. Nah, kalian dari literasi juga boleh. Iya, Bu. Jadi nanti kita kasih pengetahuan dulu kepada orang itu sedikit, tapi nanti mereka kayak nanggepin gitu, Bu. Boleh, boleh. Oke, Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Berarti mulai sekarang udah boleh sebar kuesioner ya, Bu? Boleh. Oke, siap, Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau sampai minggu depan, kita masih kumpulin data atau gimana, Bu? Ya, kalian mengumpulkan data dulu. Mengumpulkan data, mengolah data. Nanti kalau sudah ada mengolah data, mengumpulkan data, kalian baru menulis ya, menyusunnya. Nah, setelah itu kalian baru dalam pengumpulan data kalian juga boleh untuk mempresentasikan data-data yang sudah kalian ambil, kalian buat ya. Dan kemudian nanti dalam pelaksanaan penelitian itu kalian apa kendala-kendala yang kalian dapatkan, yang kalian temui. Nah, kalau seandainya dalam lapangan dengan rancangan penelitian itu kalian menghadapi kesulitan, kalian boleh ganti, kalian boleh tukar. Ya.
Oke, bisa paham? Kalau menurut kalian yang paling sederhana sajalah. Saya hanya nggak akan terlalu luas melakukan penelitian. Yang kecil-kecil saja di lingkungan saya, di lingkungan sekolah cukup ya. Nah, bisa saja saya melakukan pengamatan. Karena ini kan merupakan penelitian sederhana, tetapi memenuhi kriteria di dalam penulisan penelitian. Nah, itu yang Ibu harapkan. Ya. Oke, Bu. Ya. Jadi boleh saja kalau dalam lapangan nanti kalian menghadapi kendala, boleh kalian mengganti karena kalian sudah tahu rancangan penelitian seperti ini, membuat rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah seperti apa saya untuk mencari datanya, kemudian bagaimana saya mengolah datanya, ya. Nah, sehingga saya bisa mengambil suatu kesimpulan dan menulis dari rancangan penelitian itu menjadi suatu laporan penelitian. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya, nanti kalau kita udah ngumpulin datanya itu dimasukinnya ke PowerPoint atau Word atau yang lain? Ya, oke. Nanti untuk laporan penelitian ini, kalian boleh dalam berbagai bentuk ya. Kalian boleh untuk presentasi tentu dengan PPT. Kalau kalian untuk membuatkan kalian akan di media dicetak untuk di perpustakaan umpamanya kalian boleh dengan Word ya, sehingga cara penulisan pengetikan itu juga memenuhi kriteria penulisan suatu karya ilmiah. Kalian harus belajar tentang bagaimana menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk penelitian. Kalian Google, kalian cari tahu. Nah, kemudian juga yang kedua ini juga boleh kalian publikasikan sebagai laporan hasil dari penelitian kalian sendiri. Apakah melalui website, melalui media, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung pada kalian. Ibu hanya memberikan arahan seperti apa kalian melakukan penulisan tentang penelitian. Begitu, oke? Bisa paham? Oke, Bu. Kebetulan waktunya juga sudah selesai, Bu. Oke.